Salam saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus. Salam jumpa kembali dimanapun saudara-saudara berada. Kiranya berkat Kristus melimpah atas kita sekalian. Kami ucapkan selamat datang kembali dalam program renungan kita pada hari ini. Saudara, hari ini firman Tuhan saya ambil dalam kitab Kolose pasal 3 ayat 21 yang berkata demikian. Hai bapak-bapak, janganlah sakiti hati anakmu, supaya jangan tawar hatinya. Renungan kita hari ini saya berikan judul adalah mendidik dengan kesabaran. Saudara, kalau kita mempelajari firman Tuhan secara menyeluruh, ada dua tugas utama orang tua terhadap anak, yaitu mengajar dan mendidik. Tugas mengajar mendidik tidak boleh dilepaskan oleh orang tua, walaupun negara bertanggung jawab terhadap pendidikan. Gereja juga menjalankan fungsi pemuridan atau mendidik. Pendidikan anak paling utama ada dalam keluarga. Apakah perbedaan mengajar dan mendidik? Mengajar adalah kegiatan memberikan pengetahuan dan keterampilan. Sedangkan mendidik adalah kegiatan membentuk karakter dan nilai-nilai, membentuk sikap mental dan kepribadian anak. Jika kita perhatikan nasihat firman Tuhan dalam Kolose pasal 3:21 yang kita baca tadi, maka jelas yang dimaksudkan bagaimana tanggung jawab seorang bapak dalam mendidik anaknya, supaya anaknya menjadi seorang pribadi yang kuat, tidak mudah putus asa, memiliki hati yang penuh damai, tidak ada rasa kepedihan dan sakit hati yang terpendam. Yang menjadi pertanyaannya adalah, bagaimanakah seorang bapak dapat menjalankan tanggung jawab mendidik tersebut dengan baik dan benar? Maka yang dibutuhkan seorang bapak adalah kesabaran. Anak-anak harus diajar dan dididik dengan roh kesabaran. Sebenarnya tidak ada anak yang nakal. Yang ada adalah anak yang aktif atau super aktif. Ketidaksabaran orang tua mendidik anak dipengaruhi faktor salah persepsi terhadap anak. Karena keaktifan seorang anak dianggap sebagai kenakalan. Faktor lain adalah orang tua terlalu sibuk atau super sibuk, sehingga energi dan emosi terkuras dalam kesibukan dan pekerjaan. Maka akibatnya tidak mampu menguasai diri, emosi meledak-ledak, sehingga kehilangan sifat kesabaran terhadap anaknya. Tentu masih banyak faktor-faktor lain yang mempengaruhinya juga. Namun, saudara, apapun alasannya, mendidik kesabaran adalah suatu perintah firman Tuhan. Mengapa demikian? Karena jelas dikatakan supaya anak hatinya tidak tersakiti, hatinya tidak tawar. Jika itu terjadi, maka relasi dalam keluarga menjadi tidak sehat. Jangan pernah berharap seperti yang dinasihatkan dalam Kolose pasal 3 ayat 20, anak-anak akan menghormati orang tuanya, yang adalah kebencian dan sakit hati dan tawar hati dengan orang tuanya. Akibat lebih besar bukan saja relasi dan hubungan dengan orang tua, hubungan dengan sesama bahkan dengan Tuhan pun menjadi buruk. Hai bapak-bapak, tentu termasuk ibu-ibu tentunya semua ya. Marilah kita mendidik anak-anak kita dengan jiwa dan roh kesabaran. Kesabaran bukan berarti kompromi dengan kesalahan. Kesabaran bukan berarti tidak berbuat apa-apa. Tetapi kesabaran dalam arti menghadapi apapun sifat dan karakter dari anak-anak yang kita didik, yang kita hadapi, dan lakukanlah semua dengan penuh kesabaran. Hukum mendidik dengan kesabaran tentu berlaku juga dalam pendidikan, baik di sekolah-sekolah maupun pelayanan dalam gereja. Termasuk para hamba Tuhan, melayanilah domba-domba yang Tuhan percayakan dengan kesabaran. Kesabaran sesungguhnya kita terus melakukan dengan segenap kemampuan dan kekuatan kita, tanpa menyerah untuk tujuan dan hasilnya ke depan. Jika kita dengan kesungguhan mendidik, maka hasilnya adalah pasti akan terbentuk pribadi yang sehat dalam relasi, di dalam keluarga, komunitas sesama, bahkan dengan Tuhan. So demikian renungan kita hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Shalom.